Tugas modul 2 BIMTek Informatika jenjang SMA dan SMK untuk kelompok 1 atas anggota Pak Ahmad Ridwan, Pak Supriyono, Ibu Maria, dan saya sendiri Roy Immanuel. Di sini untuk tugas A2, proyek pemrograman pengelolaan data sampah, di mana deskripsi kasus yaitu pada suatu RW membutuhkan program komputer untuk mengelola data sampah harian yang dihasilkan. Program ini diharapkan dapat mencatat jumlah sampah yang dihasilkan pada hari itu, mencari rata-ratanya, dan mengkategorikan rata-rata jumlah sampah tersebut, yaitu sedikit, sedang, banyak, atau banyak sekali, sesuai dengan kesepakatan. Di sini dimaksudkan untuk membuat algoritma dan program untuk membantu RW tersebut sesuai dengan deskripsi kasus. Jawaban dari kelompok kami pada soal sudah dibuatkan dekomposisi yang membagi input, proses, dan output yang dibutuhkan, sehingga dapat meringankan pekerjaan analisis untuk program ini. Di sini akan dibuat menggunakan bahasa pemrograman C++. Dari soal diketahui bahwa input pengguna mengetikkan jumlah RT di RW tersebut, dan itu berupa bilangan integer. Jadi sebelumnya harus dideklarasikan terlebih dahulu variabel RT menggunakan int RT. Lalu selanjutnya baru bisa digunakan variabel tersebut untuk menginput jumlah RT, yaitu menggunakan sein tanda lebih besar RT. Selanjutnya pengguna juga akan mengetikkan jumlah sampah dari masing-masing RT pada hari tersebut. Seperti tadi, bahwa untuk menginput data, kita memerlukan variabel yang sudah dideklarasikan. Jadi di sini variabel yang akan dideklarasikan adalah variabel jumlah, sehingga kita mendeklarasikan dengan int spasi jumlah. Lalu karena di sini pengguna menginput jumlah sampah dari setiap RT, maka dibuat perulangan sebanyak jumlah RT yang sudah dibuat tadi melalui input. Jadi kita gunakan perulangan for, di mana yang menjadi indeks itu adalah X, diawali dengan 1, di mana akan berulang selama X kurang dari sama dengan RT, variabel RT yang tadi sudah diinput pengguna. Lalu stepnya yaitu X++, artinya stepnya itu penambahan 1, di mana saat perulangan ini terjadi akan selalu meminta input dari pengguna yang akan disimpan ke variabel jumlah. Lalu di bagian output, yaitu jumlah sampah yang dihasilkan seluruh RT pada RW tersebut. Karena yang dibutuhkan adalah input dari semua RT, maka perulangan yang tadi sudah dibuat itu hanya perlu ditambahkan variabel total sampah yang ditambahkan dengan jumlah sampah yang baru diinput. Jadi variabel yang dipakai ini adalah variabel total plus sama dengan jumlah yang ada di perulangan. Yang pastinya juga setelah variabel jumlah diinput, tapi juga di sini jangan lupa untuk mendeklarasikan variabel total juga, seperti nomor-nomor sebelumnya. Lalu selanjutnya, rata-rata jumlah sampah yang dihasilkan oleh seluruh RT itu di output juga.
Jadi di sini deklarasikan dahulu variabel yang akan dipakai untuk menyimpan rata-rata jumlah sampah. Di sini kelompok kami memakai variabel rata dengan tipe data float, karena ada kemungkinan variabel tersebut berisi nilai pecahan. Karena untuk dipakai untuk menyimpan rata-rata. Lalu untuk mencari nilainya, maka total sampah itu yang tadi sudah dicari, lalu dibagi dengan jumlah RT yang sudah diinput juga dari sebelum perulangan. Jadi di sini variabel rata akan menyimpan nilai dari hasil total, variabel total dibagi dengan variabel RT. Karena variabel total dan variabel RT tadi memiliki tipe data integer, bilangan bulat. Sedangkan di sini karena ada kemungkinan untuk hasil dari ini bernilai pecahan, maka variabel total dan variabel RT itu dikonversi atau dianggap sebagai nilai float. Oleh karena itu, saat proses total dibagi RT, tidak langsung dituliskan total dibagi RT, tapi juga ada di dalam float dalam kurung total, baru dibagi dengan float dalam kurung RT. Sehingga variabel ini dianggap sebagai variabel float, karena ada keterbatasan dari pemrograman C++ hanya akan menghasilkan nilai bulat jika variabel yang bersangkutan yang dioperasikan itu memiliki tipe data integer. Lalu selanjutnya, output dari teks yang berisi kesimpulan. Apakah rata-ratanya itu sedikit, sedang, banyak, atau banyak sekali? Karena di sini kesepakatan warga tidak diketahui, maka diasumsikan bahwa nilai sedikit itu jika kurang dari 10, lalu jika bernilai kurang dari 50 itu sedang, banyak jika kurang dari 100, dan selain itu akan dikatakan banyak sekali. Jadi kita memakai nilai percabangan di mana if dalam kurung rata kurang dari 10 itu akan menghasilkan output sedikit. Lalu selain daripada itu, jika rata kurang dari 50 akan mengoutput nilai sedang. Kembali lagi, selain daripada itu, jika rata kurang dari 100, maka akan dianggap banyak atau mengoutput tulisan banyak. Dan selain daripada itu, akan di-output banyak sekali. Selanjutnya, dari bagian proses, itu pengguna memasukkan jumlah RT pada RW tersebut. Ini sudah ada di bagian input. Selanjutnya, pengguna memasukkan berapa kilogram sampah hari ini dari setiap RT. Itu juga sudah ada di input. Lalu, program menghitung rata-rata jumlah sampah itu juga sudah ada di bagian output tadi. Dan program menganalisis dan menuliskan salah satu teks menyimpulkan kategori sampah. Itu pun juga sudah ada di output. Jadi selanjutnya dari pemecahan permasalahan tersebut yang sudah dibagi-bagi, digabungkan untuk menghasilkan kode program sebagai berikut. Karena kita menggunakan pemrograman C++, maka diawali dengan include IOStream dan using namespace std. Lalu dibuka dengan fungsi main, fungsi utama. Kita deklarasikan awalnya itu variabel RT, I, jumlah, dan total, karena kita akan memakai nanti. Lalu deklarasikan juga variabel rata dengan tipe data float. Di sini awal pertama output akan menginformasikan
program pengelolaan data sampah. Dilanjutkan dengan output masukkan jumlah RT. Di sini akan menunggu inputan dari pengguna untuk memasukkan angka yang akan disimpan ke variabel RT. Lalu akan ada output juga input jumlah sampah dalam kilogram. Dan selanjutnya ada ke perulangan. Di sini perulangan I sama dengan 1, diawali dengan 1, karena akan kita munculkan indeks ini. Jadi kita gunakan I sama dengan 1. Lalu I kurang dari RT. Di sini akan berjalan, looping akan terus berjalan selama I kurang dari sama dengan, seharusnya di sini RT. Lalu akan bertambah terus I dengan 1, I plus plus, di mana perulangan ini akan mengulang. Yang pertama itu output jumlah sampah RT ke I. RT ke berapa? Makanya di sini menggunakan 1. Lalu akan menunggu inputan jumlah yang akan diketik oleh pengguna. Lalu inputan ini akan ditambahkan ke dalam variabel total. Di sini total plus sama dengan jumlah, artinya total sama dengan nilai total sebelumnya ditambahkan dengan nilai jumlah. Selanjutnya setelah perulangan itu selesai, akan di output jumlah sampah seluruh RT, lalu di output variabel total yang tadi sudah dijumlahkan selama perulangan. Lalu selanjutnya ada proses mencari rata-ratanya. Di sini rata sama dengan total, tadi total yang berisikan nilai hasil penjumlahan semuanya dibagi dengan banyaknya RT. Lalu selanjutnya itu akan mengoutput rata-rata jumlah sampah yang dihasilkan seluruh RT, lalu diikuti dengan hasil nilai rata-rata tadi. Selanjutnya ada output kategori sampah hari ini, titik 2, tapi itu sampai di situ dulu, sampai titik 2 saja, karena selanjutnya akan diikuti dengan percabangan, di mana kalau variabel rata kurang dari 10 akan menghasilkan output sedikit. Jadi kategori sampah hari ini titik 2 sedikit kalau kurang dari 10. Kalau kurang dari 50 akan mengoutput sedang. Lalu kalau rata kurang dari 100 akan mengoutput banyak. Lalu kalau tidak dari semuanya itu, selain daripada itu akan menghasilkan output banyak sekali. Itu adalah kode program yang kelompok kami sudah buat. Lalu untuk kode program yang menggunakan array, pada dasarnya di sini sama, logika yang digunakan sama, hanya saja untuk jumlah RT di sini menggunakan array. Jadi jumlah RT di sini, kalau tadi variabelnya itu langsung, variabel nilai sampah itu langsung ditotalkan, di bagian ini langsung ditotalkan. Kalau di kode program yang menggunakan array itu dimasukkan terlebih dahulu. Nah, kenapa di sini ada variabel int jumlah kurung patah rt tutup kurung patah? Karena di sini saat pengguna memasukkan berapa banyak rt yang ada, dia akan mendeklarasikan menjadi array tersebut. Jadi variabel jumlah memiliki banyak array, banyak dimensi sebanyak RT yang dimasukkan tadi, nilai yang tidak dimasukkan tadi. Nah, di sini juga
sedikit berbeda untuk perulangan. Perulangannya ini menggunakan I sama dengan 0, indeks pertamanya I sama dengan 0, sehingga saat indeks tersebut digunakan harus ditambahkan 1, karena awalnya adalah 0. Pada dasarnya seperti itu, logika yang digunakan sama selebihnya. Hanya saja di bagian ini juga menggunakan string kesimpulan. Di sini ada string kesimpulan, di mana string kesimpulan itu akan berisi kalau ratanya kurang dari 10 sedikit, sama seperti tadi. Kalau rata kurang dari 50 sedang, kalau rata kurang dari 100 banyak, dan selain daripada itu banyak sekali, baru di output menggunakan variabel string kesimpulan tadi. Nah, selanjutnya untuk kartu algo yang dipakai, karena di sini kartu algo ini harus berbentuk sederhana, maka kita sederhanakan dari kode program yang ada di atas tadi. Jadi di awal itu pada dasarnya sama, kita deklarasikan dulu variabel RT I jumlah total menjadi bilangan bulat, lalu rata menggunakan bilangan real untuk menyimpan pecahan. Lalu menuliskan program kelola sampah, input jumlah RT, lalu menunggu membaca atau menunggu input dari pengguna, lalu menuliskan input jumlah sampah dalam kilogram. Nah, di sini I yang sudah dideklarasikan, di sini I dimasukkan nilai awal 1, jadi akan digunakan untuk perulangan selama I kurang dari RT, artinya selama I1 kurang dari banyaknya RT tadi yang sudah diinput, akan mengulangi, atau ini sebagai looping. Loopingnya yaitu saat menuliskan input jumlah sampah diikuti dengan I, atau diikuti input jumlah sampah RT keberapa. Di sini ada sedikit kekurangan, di mana total itu seharusnya berisi total plus jumlah, bukan 1 di sini. Lalu setelah perulangan itu selesai, akan menuliskan jumlah sampah semua RT, lalu menginformasikan berapa total dari yang sudah dijumlahkan. Jadi di sini bukan 1, tapi total plus jumlah. Lalu mungkin juga di sini ada kekurangan, adalah I sama dengan I plus 1. Jadi dia ada penambahan stepnya yang ada kekurangan, kelupaan di sini. Lalu akan dituliskan jumlah sampah semua RT, setelah itu akan dicari nilai rata-rata. Jadi rata adalah berisi total dibagi RT. Ini sama dengan kode program yang di atas, hanya saja di sini untuk percabangan itu menggunakan jika rata kurang dari 10 maka sedikit, lalu selebihnya jika bukan, jika rata kurang dari 50 maka tulis sedang, dan seterusnya. Jadi pada dasarnya logika yang digunakan untuk kartu algo itu sama dengan bahasa pemrograman yang ada di atas, kode program dalam bahasa pemrograman di sini, hanya saja lebih disederhanakan lagi. Mungkin yang menjadi perhatian saya di sini adalah untuk penggunaan kartu algo itu mungkin ada kesalahan-kesalahan yang tidak dapat langsung ketahuan. Makanya di sini ada kesalahan ternyata kurang karena kita tidak bisa mensimulasikan langsung. Lalu juga kami rasa kalau kartu algo ini agak sedikit lebih sulit jika digunakan untuk menjelaskan kode program yang agak panjang seperti ini. Itu saja penjelasan dari pembahasan soal A2 pada tugas modul 2. Saya Elroy Immanuel, mewakili kelompok 1.
menutup rekam penjelasan ini. Terima kasih.